Oke, wih, jangan kau ragukan hatiku. Nyanyi apaan sih? Kan namanya aja apa? Lumin. Jangan Lumin, Pak. Oke, jadi karena gue udah nyetir mobil ini ya kemarin ya harian. Nah, tapi itu cuma di dalam kota aja. Sekarang giliran Hilsat bawa sama gue ke luar kota. Ya, ke selatan ya? Ke selatan, bukan Jakarta Selatan tapi ya. Ya, selatan Jakarta. Selatannya Jakarta. Kita pakai bahasa properti perumahan ya. Miliki di selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan. Bener. Deket tol juga kan? Deket tol. Jadi aksesnya masih gampang. Kita pengen membuktikan di sini kalau misalkan mobil listrik seimut, semungil ini, tapi tetap bisa kita bawa buat healing ke tempat-tempat yang terpencil. Nemuin hidden gem. Oke, jadi karena gue udah nyetir, sekarang giliran Hilsat nyetir si Cangan Lumin yang satu ini. Yuk kita tukeran. Kuncinya dong. Kuncinya, oh iya ini dong. Thank you. Ya, kembali lagi bersama dua bapak-bapak naik mobil imut Pink lagi, berwarna pink. ampun. Tapi nggak apa. Walaupun lucu mobil ini, tapi tetap keren ya. Ada identitasnya sendiri dia. Ya, identitas visual yang sangat jelas dari pertama kali kita kenal mobil ini. Nah, betul. Pertama ada lampunya yang depan belakang, lampu ngantuk nih ya. Kayak siapa, Set? Kayak kita kalau bangun tidur kayak gitu kan. Kayak kita kalau lagi capek bangun tidur kan ngantuk tuh. Ngantuk banget. Itu sama Cangannya dinamakan Moon Eye LED. Iya. Jadi itu identitasnya visual, jelas banget ya, visualnya jelas banget. Iya. Belum lagi lingkar bannya yang emang pakai dop velg tapi dia 14 inci jadi gampang nyari bannya ya. Iya, jadi kalau misalnya bannya udah aus kan, gantinya gampang. Gampang. Dan baik soal lampu tadi, kalau LED-nya nyala tuh benar-benar kayak mata itu setengah bangun gitu. Iya, setengah bangun. Keren. Lucu sih. Lucu. Tapi karena proporsi mobilnya kotak, jadi ya oke aja sih dibawa bapak begini. Iya, kotak dan dari samping itu kelihatan cuma 2 pintu ya. Iya, coupe dong. Coupe. Anjay. Tapi pintunya memang panjang, jadi kalau pengen akses ke belakang juga ya masih bisa lah. Oke. Dan mata setengah bangunnya itu nggak cuma di depan, di belakang juga ada. Iya. Dan sama-sama LED. Sama-sama LED juga jadi ya. kalau udah malam nih lampunya nyala, kelihatan banget tuh image setengah ngantuk atau setengah bangun dari mobil ini gitu ya. Bener. Jadi mau malam, mau siang, wah dari jauh kelihatan ini Cangan Lumin. Belum lagi ngomongin soal interiornya, Sat ya. Dia ada 2 pilihan interiornya dan dua-duanya punya warna yang pop banget, yang pastel, yang mentereng. Yang mentereng ya. Jadi kesannya gak cuma mobil biasa aja gitu. Ya, jadi kalau di pameran kalian lihat mobil ini kok ya satu warna ini tapi kok yang ini warnanya lain gitu kan. Ya emang pilihannya banyak, jadi sesuai sama selera aja. Betul, warna eksterior pilihannya banyak, warna interior pilihannya ada 2 yang bisa kalian sesuaiin sama identitas masing-masing. Nah, terus di bagian dalam juga ya kita bisa beberapa aksen kayak jahitan di sini, terus setirnya juga agak-agak imut ya, flat bottom, dan joknya juga warnanya pastel yang Bagas bilang tadi. Betul, belum lagi panel-panel di interior plus kalau misalkan kalian pilih yang warna oranye, ada seat beltnya warna oranye juga. Ini lucu banget. Iya, tapi ini warna hitam ya. Sayangnya ini warna hitam ya. Cuma tetap karena aksen hijaunya ini nih yang membuat identitas Cangan Lumin ini makin jelas. Cute imut, kayak yang bawa. Minta di cute. Kok serem? Kok serem anjir. Gue boleh ganti mobil aja nggak sih? Boleh. Gue mau pindah ke kamera car aja lah. Jangan, Anda harus menjelaskan dulu nih. Gak mau, serem. Lu ngomong gitu serem. OTW dulu kita, OTW. Oke, kita udah masuk tol nih. Dan sebenarnya saat di sini kita pengen jelasin kalau misalkan kenapa kita memilih si mobil listrik Cangan Lumin ini untuk healing sejenak ke pinggiran. Boleh deh, kenapa gue juga belum kenal sama brand ini soalnya. Jadi Cangan sendiri ya, dia adalah salah satu dari 4 besar grup otomotif China yang sudah berdiri selama 40 tahun lebih berpengalaman di industri otomotif dunia. Jadi 40 tahun bukan waktu yang sebentar. Iya, gila tuh. Dia udah ngambil ilmu dari negara-negara lain, udah ngambil ilmu dari pabrikan-pabrikan lain juga, dan hingga kini sudah memiliki 21 pabrik besar, juga 76 pabrik yang tersebar di beberapa negara. Banyak sih, banyak. Banyak banget, ya kan? Dan juga nih Sat, ternyata Cangan punya tagline yaitu sharing the future. Wih, berbagi masa depan. Berbagi masa depan. Apa sih sebenarnya tagline itu? Jadi tagline itu sebenarnya diambil oleh Cangan karena Cangan sendiri fokus ke inovasi yang relevan ke kehidupan sosial dan juga mobilitas sehari-hari masyarakat
dunia. Ya, jadi nggak cuma modal canggih doang ya. Canggih tapi kalau nggak relate percuma. Percuma kan, kayak jadi gimmick doang. Iya, yang penting canggih tapi masuk ke kehidupan orang-orang kali ya. Betul. Apalagi kalau soal standarisasi ya, kualitas dan segala macamnya, Changan sudah memenuhi standar internasional. Ya kan? Kita lihat aja nih dari detail-detail di interiornya ya, kayak misalkan ada karet di bagian door trim, jadi biar kalau misalkan naruh barang nggak kelatak-lotok, itu aja diperhatiin. Terus aksen-aksen yang tadi lu sebutin ya kan, itu juga diperhatiin. Dan yang gue suka itu di bagian pintu bagasi ya, itu juga tetap di cover pintu bagian dalamnya. Nah, aksen-aksen tersebut yang sebenarnya detail, nggak terlalu berpengaruh, tapi itu yang kesan standar internasional tuh berasa banget di Changan Lumin ini. Iya, jadi 40 tahun tersebar di banyak negara, punya pabrik besar, terus ada ilmu terapan yang mereka pakai sendiri, hasil kerja sama segala macam. Jadi benar-benar brand yang patut diperhitungkan lah ya. Ya, bisa kita percaya ya. Jadi nggak cuma sekadar mampir aja ke Indonesia, kita jualan dulu deh. Wah, kalau misalkan kenapa-napa, kita tinggal bubar. Enggak, Changan nggak begitu. Jadi dia bakal berkelanjutan juga. Iya. Changan meremehkan Changan. Jangan sekali-sekali meremehkan Changan. Bisa banget ya. Emang dua bapak-bapak jalan-jalan begini jadinya. Lanjut lagi deh. Udah, kita masih agak jauh perjalanan. Sekarang kita melanjutkan perjalanan. Update posisi, kita udah ngelewatin Gadok Puncak ya. Macet-macetan juga udah lewat karena ini hari kerja, jadi enak banget jalur puncak nih. Agak kosong, tapi bukan berarti nggak kosong ya, kita masih ketemu macet. Apaan? Puncak tuh nggak macet, aneh tuh. Justru aneh ya kalau nggak macet ya, bingung kita. Oke, di sini sekarang karena Hillsat yang nyobain perjalanan dari Jakarta ke arah puncak ini, gimana Sat? Dari posisi berkendaranya si Changan Lumin ini, enak nggak kursinya kira-kira? Kalau kursinya sendiri nggak ada masalah ya, pengaturan standar, cuma bisa naik turun, bukan naik turun, sorry, maju mundur sama rebah tegak gitu kan. Cuma kayaknya si Changan Lumin ini emang lebih cocok atau menargetkan orang-orang yang mungkin masih muda, pelajar gitu-gitu, yang ya mungkin tingginya 155-160 lah. Karena dia kalau misalnya buat orang yang tinggi, alangkah lebih baik kalau misalnya dia setir bisa diatur dan ada sedikit fleksibilitas di joknya, karena ini mungkin posisinya ergonomi mungkin bisa diulik lagi deh buat orang-orang yang tingginya mungkin di atas rata-rata atau di bawah rata-rata gitu. Ya jujur emang agak awkward sih ya. Di bagian setir pun kan ini Hillsat tingginya 178 cm. Sementara gue yang tingginya 164 cm. Oke, emang enak pakai Changan Lumin ini dari segi kursinya. Ergonomi kursinya walaupun cuma bisa maju mundur ya, reclining, tapi karena dia rasanya kayak naik mobil sedan ya. Jadi dia ke dalam kursinya, jadi berasa in-car, berasa di dalam mobil, nggak commanding, nggak terlalu tinggi posisi kita berkendara. Cuma di bagian setir awkward, setirnya tinggi banget. Alangkah lebih baik misalkan Changan menambahkan fitur yang nggak usah teleskopik deh, tilt aja juga udah cukup. Jadi ergonomi berkendaranya lebih cocok untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas tingginya kayak gua, nggak kayak Hillsat. Overall itu soal ergonomi berkendara ya. Gimana soal respon setir nih, Sat? Kalau setir sih, kalau mobil kayak gini gue berharap ringan dan emang sesuai apa yang gue harapkan ya, dia setir ringan. Gak usah kita bicara belok kanan kiri ya, mau putar balik segala macam itu tidak ada masalah sama sekali dengan mobil. Bahkan dia nih pakai kelingking aja nih. Wih, enteng banget ya. Enteng banget. Udah kayak mobil-mobil mewah ya, ngetesnya pakai kelingking. Tapi emang yang gue rasakan ya, mengendarai mobil mungil nan imut ini, emang enak setirnya. Jadi buat manuver, terus feedbacknya pun lumayan terasa loh. Dia walaupun elektronik power steering tapi oke banget. Sama jangan lupa kalau misalnya kalian mikir ini kan mobil pada umumnya kan kalau kita bisa lampu di kanan, wiper di kiri, ini kebalik. Wiper di kanan, sen sama perlampuan di sebelah kiri. Kiri ya. Jadi jangan lupa nanti kita mau ngesen ke kanannya nyalain wiper. Iya. Oke, itu dari segi setirnya ya. Iya. Kalau feel akselerasi gimana nih, Sat? Ya pada umumnya ya, tapi kalau misalnya akselerasi kan mobil listrik torsi instan di putaran, kecepatan rendah kalau kita bejek dia emang kerasa, tapi yang menarik bukan itu. Mobil kecil ini punya 2 mode berkendara. Iya ya. 2. Eco sama Sport tuh ya, yang tombolnya ada di bawah tuas transmisi yang dial ini, yang puter-puter model transmisi. Yang ada tulisannya E_S gitu ya. Nah jadi kalau kita masuk mode Eco itu dia
responnya benar-benar agak dijeda dikit dan top speed yang mentok di 84 atau 85 km per jam. Saya sudah coba. Saya sudah coba mentoknya segitu. Kalau sport lebih kenceng, tapi saya nggak mau tahu top speednya berapa. Oke, itu emang dari segi mode berkendara ya. Kalau sektor pengereman pun ya, ternyata ada efeknya nih di mode berkendara. Setelah gue coba kemarin saat pas di mode eco, dia ada feel regenerative braking, walaupun nggak bisa diatur ya sayangnya ya. Iya. Tapi ada rasa-rasa regenerative brakingnya. Iya. Tapi itu dia, namanya mobil listrik pasti ada regen brakingnya. Tapi kalau misalnya dari pedal rem sendiri, mungkin kalian harus terbiasa juga dengan mobil ini karena pedal remnya lumayan sensitif ternyata. Nah, Oke, emang bisa lah kita menyesuaikan. Cuma saat awal-awal kita pakai si Changan Lumin ini, karena jarak main pengeremannya itu sempit ya, dikit banget. Jadi kita ngerem dikit, toel dikit, remnya langsung pakem. Itu yang sedikit membuat kita butuh pembiasaan. Tapi setelah itu sih ya oke, nyaman-nyaman aja sebenarnya ya. Iya. Tapi ya balik lagi, buat kalian yang belum terbiasa sama mobil listrik, mungkin bawa mobil Changan Lumin ini perlu penyesuaian. Iya, di bagian pengereman dan juga akselerasinya. Itu dia. Tapi move on dari situ, kita beberapa hal lagi. Dia ada layar dan ada menu Apple CarPlay, radio segala macam, fine. Tapi yang gue apresiasi dari mobil kecil ini adalah masih ada tombol-tombol fisik. Iya, betul loh, hebat. Kita perlu apresiasi, acungkan jempol ya, dua tangan karena banyak tombol fisik di sini, kayak mulai pengaturan AC-nya, arah semburannya, tuas transmisi, jendela, terus door lock-nya, walaupun di tengah semua, tapi itu masih tombol fisik, nggak ngatur-ngatur di layar yang membuat kita terdistraksi dari berkendaranya. Bahkan buat nyala dan matiin mobilnya masih ada tombol start stop gitu. Nggak cuma buka pintu langsung injek rem gitu kan. Itu kan mungkin orang-orang Indonesia banyak yang belum terbiasa ya sama hal tersebut ya. Kayak nggak yakin ini mobil udah nyala atau enggak sih gitu. Ini jadi lebih yakin. Nah, gua tau nih mobilnya nyala. Lagi mobilnya mati, dah yakin gitu deh. Betul. Dan terusnya putaran tadi yang lu kayak bilang, kayak beberapa mobil yang harganya jauh berkali-kali lipat dari mobil ini sih. Familiar deh. Iya, makanya dengan transmisi yang puter-puter begini ya. Iya. Cuma ini mungkin ada agak subjektif, tapi mobil ini AC-nya cuma ada mode dingin sama agak dingin. Ya, betul. Gak ada mode hangat. Gak ada mode hangat ya. Soalnya di sini menunya cuma temperatur 1 sampai 9. Iya. Kan nggak mungkin 1 derajat, 9 derajat Celcius gitu kan. Itu dia makanya. AC-nya cuma dingin atau agak dingin, nggak ada hangat. Nggak ada hangat sih. Ya tapi tombol fisik bagus sih. Bagus sih, oke lah, masih oke. Arah semburan juga masih kan tombol fisik. Ya, dan lagi-lagi yang langka di mobil Tiongkok ya. Tuas rem yang bukan electric parking brake. Dengerin lagi. Anjay, enak banget ya. Lagi. Emang kedengarannya masih konvensional, tapi yang kayak begini-begini nih, yang justru udah mulai jarang. Bikin pede jadinya. Nah, apalagi ya, kalau misalnya kita bicara soal kepraktisan, sebenarnya kalau mobil kecil kayak gini, mungkin ekspektasi kita rendah ya, dan ya sesuai sih. Di bagian bawah tombol tadi ada apa, guys? Cuma ada tempat satu kompartemen penyimpanan terbuka yang muat 1 HP doang. Oke, tapi emang muat HP gede ya, bisa HP 6,3 inci, 6,7 inci masih muat di kompartemen penyimpanan bawah. Tapi ya udah, nggak ada glove box. Paling kalau misalkan kalian mau mengandalkan tempat penyimpanan di bagian interior, ya manfaatkan door trim sama entah ini tempat penyimpanan atau enggak, tapi ada ruang untuk menyimpan sesuatu yang kecil di bawah rem parkirnya, tuas rem parkirnya ya. Tapi tolong jangan menyimpan barang yang besar karena agak ngeri nih kalau misalkan nyimpan bawa barang yang gede nih. Agak ngalangin tuas rem parkirnya nih. Agak riskan. Sumpah. Sama ya udah, sama cup holder di belakang satu nih. Jadi satu doang. Ya. Jadi di mobil kan muat 4 orang. Ya. Cup holdernya 1. Jadi kalau 1 minuman rebutan tuh berempat. Tapi ya lagi-lagi untungnya door trimnya sampai ke belakang ya, karena pintunya juga lebar banget. Jadi door pocketnya ya di bagian door trimnya itu juga luas. Iya, jadi ya bisa nyimpen gelas lah ya, atau bisa. botol. Emang ada slot buat botol sih. Nah, jadi door trimnya kan bener kata Bagas, pintunya emang lega sampai ke belakang, bahkan satu pintu ini punya 2 kantong. Benar. Yang depan buat orang depan, yang belakang buat orang belakang. Tapi gara-gara pintunya tuh lebar banget, sabuk pengamannya jadi mundur. Dan waktu kita pertama kali masuk mobil ini, pengen ngeraih sabuk pengamannya itu agak-agak usaha sih. Iya, soalnya waktu gue ini, aduh, encoknya kambuh. Wah, ketahuan tuh umurnya. Saya bukan umur, lebih ke jarang gerak sih. Oke. Perlu masan kita ya, perlu pemanasan gitu. Tapi overall emang oke sebenarnya dari kabin interiornya. Pun
ngomongin tempat penyimpanan lagi ya, di belakang kita ini, di belakang kursi yang kita dudukin ada kantong penyimpanan juga di bagian belakang. Jadi kita bisa naruh barang di balik joknya ini. Iya. Jadi buat penumpang belakang pun ya, dia tetap masih kebagian barang untuk disimpan. Iya, jadi kalau misalnya bawa dompet gitu-gitu kecil masih bisa Masih aman. bisa lah. Dan bicara penumpang belakang, aksesnya gimana? Oke sih aksesnya. Iya. Bisa one touch nih di bagian yang kiri. Yang kiri, yang kanan sih ya nggak one touch, tapi kalau misalnya butuh banget bisa. Jadi sendernya majuin dulu, terus geser kursinya ke depan. Nah. Tapi emang lebih gampang kalau masuk lewat sebelah kiri, Sebelah sebelah kiri, penumpang gitu. Jadi kayak one touch tumble ya, walaupun nggak kelipet kursinya. Cuma kayak reclining kelipet, terus maju kursinya. Iya. Dan kalau misalnya gua di belakang, emang dengkul kena dikit, tapi ya namanya juga mobil kecil kan ya. Tapi kalau misalnya orangnya tinggi 160-an, mungkin kayak Bagas gitu Seperti ya. saya. Itu masih lega kok. masih lega, Masih oke. lega. Jadi kalau misalnya kalian misalnya pengen mobilnya cuma buat ternak teri ya, antar anak antar istri, itu nggak ada masalah. Ya, atau buat macan main padel gitu, mau macan main padel. Ya. Ini mobil perkotaan yang ideal sih bisa dibilang ya. Dan tadi mudah parkir dan dia ada kamera mundur. Iya loh. Ada kamera Untung mundur. masih ada kamera mundur. Dan bukan cuma soal kamera mundurnya, lengkap dengan garis guiding setirnya gitu loh. Betul. Jadi kalau misalnya kita mundur, kita bisa lihat nih setirnya belok ke kiri kanan gitu. Kita bisa mau kiri kanan. Jadi itu bagus ya, buat detail yang bagus. mobil kayak gini. Buat mobil kayak begini. Dan nggak cuma kamera sih, ada sensor parkirnya juga. Jadi komplit lah. Yes. Nah, dan seperti biasa mobil listrik ya, aslinya dia nggak ada suara, tapi ada suara yang di engine sama cangan buat ngingetin orang-orang di sekitarnya. Oke, update. Kita sebenarnya udah deket ya, tinggal 4 km lagi, tapi diarahin ke jalan-jalan kecil. Yang namanya juga hidden gem ya. Jadi ini akses jalannya agak-agak kecil sih, kecil banget ini. Untungnya kita bawa si Cangan Lumin ini, mobil listrik kecil nan imut. Bukan mobil. Bukan apa dong? Mibil saking imutnya. Oke lah, tapi di sini gue pengen ngomongin soal Cangan lagi nih, karena ternyata di Desember 2025 kemarin mereka telah mencatatkan produksi sejumlah 30 juta unit. Gila nggak? Banyak tuh. Banyak banget. Berarti arahnya udah bisa memenuhi market global karena dengan volume yang sebanyak itu. Iya, udah banyak tuh ya. Udah banyak banget ya. Dan dengan riset dan development yang profesional, mereka memperhitungkan kalau mobil buatan mereka itu dapat bertahan hingga 10 tahun ke depan atau odometernya mencapai 260.000 kilometer. 260.000 kilometer itu bolak-balik bulan berapa kali tuh? Makanya tuh, nggak gitu berapa kali, udah ngiterin bumi berapa kali coba tuh. Dia bisa bertahan mobil dari Cangan. Jadi seprofesional itu tim R&D-nya Cangan. Iya. Jadi udah siap untuk menghadapi pasar global, baik itu dari segi volume, dari segi durabilitas, reliabilitas. Cangan udah siap banget. Jadi bukan pabrikan China yang kemarin sore gitu. Bukan yang cuma mau jualan doang, nggak mau mentingin produknya, yang penting gue jualan. Enggak. Cangan itu udah inget 40 tahun berada di industri otomotif. Lagi-lagi Cangan meragukan Cangan. Jangan diragukan lagi. Mantap. Lanjut lagi, ini kita fokus dulu nih karena jalanan kecil banget, agak mesti gantian. Wow, makin kecil jalanannya ya. Sebentar ya, kita gantian dulu, nih ngalah dulu sama motor. Oke, baru kita masuk. Muat sih sebenarnya sih. Untuk mobil kecil. Ya, mobil kecil kok. Oke. Ini makin kecil. Ya gitu. Oke lah. Lanjut. Wah, mobil belakang aman gak ya? Aman sih. Aman ya, untung mobil belakang juga camcar kita agak kecil ya. Jadi udahlah. Oke, kita lanjutin dulu perjalanan kita. Iya, ternyata nggak cuma kecil, tapi namanya puncak sih jalanannya. Ya polisi tidur. Dan tanjakannya agak sadis, nggak sadis-sadis banget, agak sadis. Cuma untungnya Cangan Lumin, dia punya tenaga 46,9 horsepower. Dan walaupun dia penggerak roda depan ya, tapi kalian jangan bisa ngeremehin motor listrik. Iya. Karena sekali lagi jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Di kecepatan rendah, justru akselerasi awalnya tuh bagus. Nih ya, kayak nanjakan kayak begini. Coba ya. Tuh. Tanjakannya sadis banget itu. Ada belok lagi. Belok lagi kita. Wow. Bisa dilakukan dengan sangat gampang.
Iya. Tuh ya. Terus mode eco loh. Mode eco loh ini. Serem banget. Hihi. Wah, ini camcar nih, bisa nggak ya? Penggerak roda depan, tapi karena pakai motor listrik, jadi ya udah enteng-enteng aja. Kecepatan rendah, nggak nyampe berapa kilo tuh kita? Nggak nyampe 20 kilo, nggak nyampe. Nggak nyampe 20 kilo kita nanjak. Nggak ngambil momentum sama sekali, pokoknya ya udah pelan aja, santai. Plus dia ada hill start assist, jadi dimana kalau misalkan ngerem ya, di tanjakan, kayak gini misalnya. Kayak gini nih, misalkan, set, dia pedalnya bakal diinjak agak dalam. Kita lepas, set. Dia bakal nahan berapa detik, baru turun. Ya, kita lanjut. Untuk mengambil momentum, kita ngegas lagi. Iya. Gitu. Jadi walaupun ada mobil yang nggak kuat nanjak di depan kita ya, terus kita mesti berhenti mendadak dan mesti nanjak lagi di tengah-tengah, mobilnya masih kuat buat nanjak. Jadi masih oke. Kalau ketemu menanjak kayak begini nih. Agak ngeri sih emang tanjakannya ternyata. Itu camcar berhasil nggak ya nyusul? Aduh, ngeri juga tuh. Ya, ntar kita ketemu lah ya. Oke. Ini sambil kita masih ada berapa kiloan lagi, jadi kita ngejawabin beberapa pertanyaan yang kemarin netizen tanyain. Iya. Di kolom stories Autonet Max sama Instagram gue pribadi ya. Ini lumayan banyak yang nanya, top speednya berapa? Nah, itu gue bisa jawab dengan percaya diri. Kalau di mode Eco 84 km per jam. 84? Itu di mode Eco. 84. Kalau di Sport ya bisa lebih kenceng, mungkin 100, tapi gua belum ngetes. Nah, sebenarnya ya, catatan dari Cangannya sendiri ya, on paper dia bisa 100 km per jam. Tapi kalau pengetesan dari orang internal Cangan, dia bisa sebenarnya 109 km per jam. Cuma kita sarankan ya, karena ngelihat kaki-kakinya, ngelihat bannya yang profil tipis, kita sarankan sih jangan lebih dari 120 km per jam untuk faktor keamanan. Jadi ya jangan dicoba-coba lah. Hati-hati. Oke, itu soal top speed ya. Sekarang pertanyaan kedua nih, @Arfiansyah 23. Bang Pian ya, Bang Pian nanya ini, enak mana sama REV dan Ceres Iwan? Nah, sebenarnya ini ada yang nanya juga soal bantingannya ya. Tuku, ini temen ya, temen SMP, temen SMA. Ini dia nanya juga nih, kalau kena jeglukan yang ada di komplek ya, atau mall atau jalan protokoler itu masih enak apa enggak? Nah, jadi itu yang kalau misalnya kita bandingin sama si REV dan Ceres Iwan ya, teman-temannya lah ya, teman-temannya. Ini lebih enak. Bantingannya, suspensi dia dapat meredam dengan sangat baik di ketika melewati jalanan yang tidak rata, ketika melewati posisi tidur. Jadi jarak main suspensinya lebih terasa di Cangan Lumini dibandingkan dengan lawan-lawannya. Iya. Jadi mungkin karena wheelbase sedikit lebih panjang juga kali ya. Betul. Tapi kalau misalnya kabin ya plus minus lah. Ini mungkin lebih lebar, tapi beberapa temennya ada yang lebih tinggi gitu. Benar. Dan mungkin soal bantingan suspensinya juga jadi plus minus ya. Kenapa? Karena Cangan Lumini ini kan bantingan suspensi jadi main banget nih. Nah, ketika kita kecepatan tinggi terus berbelok tiba-tiba, itu rasa body roll-nya lebih dominan. Iya. Di bagian bodi atasnya. Makanya kita bilang hati-hati ya. Hati-hati. Nah, plus ini kan remnya lumayan sensitif nih si Cangan Lumini ini. Kalau kita ngerem pakem banget, dia feel brake divingnya tuh berasa banget. Jadi bakal nukik ketika kita melakukan pengereman. Iya. Itu. Tapi mungkin kalau nyaman buat keseharian, karena ini Type 2 CS2, jadi lebih gampang lah kalau di charging station. Nah, soal kenyamanan pengecasan juga ya, itu juga lebih oke pastinya. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Banyak yang nanya juga nih. Rumah harus punya berapa watt untuk bisa charger mobil itu? Nah, kalau pengalaman gue nih pakai mobil listrik negara sebelah, rumah gua sekitar 4.000 VI atau watt ya. Itu kalau pakai portable chargernya bisa ngecas, cuma emang lama banget seharian. Itu kalau pakai portable charger. Tapi kalau wall charger mungkin harus di atas 4.000 lah ya, kalau pakai wall chargernya. Jadi sebenarnya dari orang Cangannya sendiri ya, Cangan Indonesianya menyarankan minimal watt itu di 2.200 watt untuk rumah kalian. Tapi dalam keadaan kalian jangan pakai barang elektronik yang lain, kayak misalkan AC atau setrikaan yang watt-wattnya gede. Hair dryer itu kan mesti kalian perhitungkan lagi. Jadi kalau mentok 2.200 watt rumah kalian, itu ya disarankan tolong dimatiin yang perabot-perabotan listrik lain yang memakan watt gede. Iya, bisa cuma mepet. Bisa, tapi mepet banget.
Jadi itu ya, beberapa pertanyaan yang dominan ditanyakan ke kita soal Changan Lumin ini. Iya, tapi tenang, beli ini dapat kabel kok, nggak kayak HP. Benar. Nggak kayak HP. Iya ya. Wah, masih dapat tuh, satu paket pembelian. Lagi ada nggak? Aman, itu aja sih pertanyaan yang banyak banget tanyain ke kita soal Changan Lumin. Sekarang kita mending fokus dulu nih, saat ini jalanan makin serem juga ya dilihat-lihat ya. Udahnya sempit, licin, polisi tidur, lubang. Tanjakannya iya, lubang lagi, aduh. Akhirnya saat kita sampai ke puncak keindahan. Kita sampai ke puncak keindahan. Dan ternyata ya, pakai mobil listrik yang diperuntukkan untuk kota pun masih sanggup buat melipir ke pinggir-pinggir kota dan melewati medan yang kayak gitu. Kita juga kaget karena kita baru pertama kali kesini dan tanjakan lumayan parah ya. Ternyata. Jadi gimana saat pengalaman lu bawa mobil listrik Changan Lumin ke daerah sini? Sebenarnya lebih ke nih yang nonton nih, kita bisa ngerasain nih jari-jari julid kalian nih ya. Udah mulai ini. Mana bisa ke pinggiran gitu pakai mobil listrik mikro kayak gitu? Wah, udah ada yang komen kan. Ukuran kecil jadi benefit ya? Iya, ternyata ukuran kecil itu bisa ngelewatin jalanan yang kayak tadi sempit, papasan mesti gantian, dan lagi-lagi walaupun dia sempit tapi kabin interiornya masih nyaman. Masih nyaman, bisa berempat. Bener. Dan juga masih banyak hal-hal lain yang bisa kita rasakan ya. Misalnya dia beloknya lincah. Beloknya lincah. Terus dengan torsi 83 Nm dan tenaga 46,9 horsepower, dia tetap kuat nanjak-menanjak. Tapi ada catatannya ternyata. Iya, jadi kalau misalnya kalian nanjak pakai Changan Lumin ini, jangan kagokan. Jangan kagokan maksudnya. Jangan berhenti di tengah tanjakan. Iya. Nah, itu. Tapi bisa kok, bisa. Tetap bisa. Yang penting ambil ancang-ancang. Iya, cuma memang harus berdamai dengan beberapa situasi. Misalnya kayak kantongnya mungkin nggak terlalu banyak. Betul. Terus yang mungkin kalau misalnya kalian tinggi banget, mungkin agak sedikit ya. Ekonomi berkendaranya sih ya, karena belum ada tilt steeringnya. Itu sih mungkin bisa diimprove lagi oleh pihak Changannya sendiri. Oke, jadi dengan harga 200 jutaan kurang, kalian bisa mendapatkan sebuah microcar tenaga listrik yang sangat cocok buat perkotaan kecil. Dan kalau baterai penuh bisa jalan 300 km lebih. Dan nggak cuma itu, ngecasnya juga. Ngecas ya, dari 30-80% itu bisa dalam 35 menit aja dengan colokan DC fast charging dan colokan CCS2 yang udah tersebar di banyak SPKLU di Indonesia. Jadi gimana menurut kalian? Changan Lumin ini cocok nggak buat penggunaan kalian hari-hari? Nah, komentar aja di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa jempolin videonya. Saya Hilarius Satrio. Saya Bagas Satrio. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Menikmati pemandangan dulu kita. Indahnya pemandangan. Banyak apa? Pohon-pohon.